Hai semuanya, perkenalkan nama saya Besiska Bella Aprestaria dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Yogyakarta Universitas Terbuka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah Public Speaking. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir dan mau mendengarkan saya berbicara tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu media sosial. Teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di sini hari ini belum sama sekali buka Instagramnya, TikTok, atau Twitternya? Sepertinya hampir nggak ada ya. Media sosial sudah jadi bagian dari hidup kita. Tempat kita tertawa, curhat, cari inspirasi, bahkan belajar hal-hal baru. Tapi di balik semua keseruannya, ada sisi lain yang perlu kita pahami, yaitu dampaknya bagi kesehatan mental kita. Menurut data WHO pada tahun 2023, lebih dari 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental. Dan penggunaan media sosial secara berlebihan menjadi salah satu faktor yang memperburuk tingkat stres dan kecemasan. Kita sering nggak sadar, setiap kali scroll timeline dan lihat teman pamer liburan, prestasi, atau gaya hidup keren, kita mulai membandingkan diri sendiri. Pelan-pelan muncul pikiran seperti, kok hidup aku nggak sebaik mereka ya? Aku kurang cantik, aku kurang sukses, kurang populer. Dan dari situlah muncul rasa cemas, minder, bahkan depresi. Teman-teman, itulah sisi gelap dari media sosial, di mana ketika kita membiarkannya mengendalikan perasaan dan juga cara pandang kita terhadap diri sendiri. Tapi jangan salah, media sosial bukanlah musuh. Menurut studi Harvard University pada tahun 2022, media sosial ketika digunakan secara moderat dan untuk tujuan yang positif seperti belajar, berbagi karya, atau membangun komunitas, media sosial justru bisa meningkatkan rasa percaya diri dan koneksi sosial. Kita bisa menemukan teman yang memiliki minat sama, belajar hal-hal baru, bahkan membangun bisnis dari rumah. Media sosial bisa menjadi ruang untuk grow together, bukan untuk saling menjatuhkan. Fakta yang harus kita sadari berdasarkan riset We Are Social pada tahun 2024, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam 11 menit per hari di media sosial. Coba bayangkan teman-teman, kalau sebagian waktu itu kita pakai untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti belajar skill baru, memperdalam hobi, atau sekadar me time tanpa notifikasi. Bukankah itu akan jauh lebih sehat teman-teman untuk pikiran dan hati kita? Teman-teman, gagasan utama yang ingin saya sampaikan sederhana. Media sosial bukanlah musuh tapi alat. Ketika kita belajar menggunakannya secara bijak, media sosial bisa menjadi jembatan menuju kesehatan mental, bukan penyebab kehancurannya. Mulailah dengan hal-hal kecil. Batasi waktu penggunaan, pilih konten yang mampu membuat kita berkembang, dan jangan takut untuk berhenti ketika merasa lelah. Karena pada akhirnya, kesehatan mental jauh lebih penting daripada jumlah likes atau followers. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mari kita jadikan media sosial bukan tempat kita kehilangan diri, tapi tempat kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.